مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bapak Ibu keluarga dirahmati Allah, menyambut baik kita yang lalu masih waktu malam ini pembahasan kita tentang menyatakan sunat wudu. Jadi sunat wudu ini amat banyak. Sunat wudu itu banyak, di antara bersuci. Suci itu bisa dengan kayu siwak, kayu suci atau siwak, bisa dengan benda atau seumpama kain yang besar. Maka hasil bersuci dengan benda yang besar. Nah, hukum bersuci ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi bilang, kalau tidak berat kepada umatku, maka suci atau siwak itu diwajibkannya. Nah, salah satu manfaat bersuci itu dengan kayu suci atau dengan sikat gigi kalau kita lakukan, apakah dengan kain seumpama benda yang besar, maka manfaat atau fadilah suci itu adalah untuk memudahkan ruh ketika hendak menghadapi sakaratul maut. Jadi sunnah bersuci ini Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan Pak paham, karena guru kami mengatakan kalau mengaji itu diulang-ulang Pak masuk ke dalam hati. Nah, pertama kita cerna dengan pikiran, kemudian diulang-ulang masuk ke dalam hati.
Nah, Bapak Ibu, masyarakat jamaah rahimakumullah. Apabila suci tadi seumpama kain umpama atau sikat gigi kita bilang dengan odol, apakah termasuk dengan odol sikat gigi termasuk bagian suci? Termasuk. Nah, tetapi kalau kita mau mengamalkannya, ini kan termasuk bagian sunnah wudu. Maka apabila dilakukan sebelum berwudu, maka dengan niat bahwasanya bersuci tadi, gosok giginya, bersiwaknya itu diniatkan dulu. Misalnya mau berwudu nih Bapak Ibu kan, mau berwudu sholat, dia berniat diambilkanlah kayu suci atau seumpama odol pakai sikat gigi. Maka berniat dia, aku niat bersuci atau bersiwaknya bagian dari sunnah wudu. Harus ada niat itu. Kalau tidak dia termasuk bagian sunnah wudu. Paham kalian Bapak Ibu? Kalau dia hanya bersuci aja tanpa diniatkannya, itu tidak bagian sucinya tadi, siwaknya tadi tidak termasuk bagian dari sunnah wudu. Apabila dilakukannya dahulu sebelum dia berwudu. Nah, apabila dilakukannya setelah dia cuci tangan dari ujung sampai pergelangan, kan sunnah membasuh tangan, ya, dari ujung jari sampai pergelangan tangan, ini sunnah. Maka setelah itu baru dia bersuci, maka ini tidak perlu niat karena sudah berniat. Di mana niatnya? Ini saya praktekkan Bapak Ibu. Ini yang tidak menggunakan suci dulu, nggak dibawa keluar sucinya. Kalau ada saya praktekin ya. Jadi sunnahnya kan pertama, sunnah wudu membasuh tangan hingga pergelangan tangan bersamaan sekaligus. Jangan satu-satu. Yang disunahkan dua. Jadi sekaligus. Nah, kemudian sunnah membaca basmalah atau bismillah. Jadi tangan dicuci, mulut mengelafazkan bismillah, hati berniat. Niatnya apa? Aku niat sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Paham Bapak Ibu? Ini pekerjaan 3 tapi dalam 1 pekerjaan. Bagaimana bahasanya? 3 dijadikan 1 pekerjaan. Nah, terimuan. 3 dalam 1 sekaligus. Ya, misal pakai keran itu, buka kerannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan pesertaan, Bismillahirrahmanirrahim. Kerja hati, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, hati aku niat sunnah wudu. Paham Bu? Kalau tak ada niatnya, basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, tidak dapat pahala sunnah karena tak ada niat. Ini namanya niat nisbi, belum niat hakiki. Niat nisbi apabila tidak dilakukannya wudunya sah, kalau dilakukannya niat hakiki. Niat hakiki itu gimana? Ketika dia membasuh muka. Dan kita mau berwudu ini semua kita lakukan.
yang afdolnya, sunahnya kita lakukan. Nah, maka ketika dia basuh tangan, mulut melafazkan basmalah, hatinya berniat, setelah itu baru dia gunakan siwak. Maka tak perlu niat karena sudah berniat, sudah masuk bagian dia, sudah rentetannya itu sudah suci tadi sudah bagiannya. Tetapi kalau di awal dia tidak masuk. Kenapa? Karena belum di situ ada niat. Maka ketika di awal perlu niat ketika hendak bersuci. Paham bedanya Bapak Ibu? Nah, kita ulang lagi. Paham. Ini sepele, tapi ini paling utama menentukan ibadah kita. Ya, wudu ini paling utama menentukan ibadah kita. Tak sah wudunya, tak sah sholatnya. Dan kita beribadah ini mau yang terbaik ya. Nah, pulang kepada Allah juga ditempatkan di sisi yang mulia. Nah, baik, kita ulang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bismillah tadi sunnah ya. Membasuh tangan di awal kita berwudu hukumnya sunnah. Berniat di dalam hati ketika namanya niat nisbi tadi hukumnya sunnah. Paham Bu ya? Nah, jadi letak bismillah yang benar ketika berwudu bukan di awal. Kebanyakan orang berwudu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rabbil arasil asqari billahi ta'ala. Baru masuknya tangannya, baru dia kumur-kumur, baru dia membasuh hidung. Letak bismillahnya salah. Di dalam kitab Maroful Ubudiyah, kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi Al-Jawi, kemudian di dalam kitab Fathul Badrin, di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelasin letak bismillah beriringan dengan membasuh tangan. Ya, beriringan dengan membasuh tangan. Kita banyak yang kita lakukan mungkin dulu kayak gitu kan. Nggak apa-apa, nggak batal. Dan sudah tahu ilmunya, kita iringkan bismillah itu dengan membasuh tangan. Kerja hati berniat, aku niat sunat wudu. Kemudian apalagi yang sunahnya? Membaca bismillah, membasuh dua tangan, melapaskan niat tadi. Tapi lapaskan niat setelah basuh tangan, ya. Kemudian mau bersuci silahkan, kalau tak ada langsung kumur-kumur. Hasilkah bersuci dengan jari kita? Tidak hasil. Kan ada orang kadang ambil air dulu, ininya didinginkan. Hasilkah dengan jari? Tidak hasil. Tapi kalau dengan jari orang hasil. Tapi siapa mengasih jarinya? Kalau dikasih abu hasil, karena ada benda yang besar. Bisa ambil satu tangan kain. Maka Bapak Ibu sepele nampaknya, tapi amal kata itu dari sugini. Kita kan gak selamanya mengantongi kayak apa kayu sugini. Bapak Ibu misalnya tak bawa sugi ini maksudnya bukan saja untuk menghilangkan tai gigi, tapi mengamalkan sunnah. Contohnya begini Bapak Ibu, maaf ya, bukan borok ya. Mau sholat ya, ini kan ya, itu udah hasil. Ibu-ibu kalau pengatur kainnya, sebelum takbir itu udah hasil. Sebelum takbir, sebelum baca Quran itu
siwak namanya. Nah, misal dengan sabun, pokoknya intinya dan tidak mesti dengan kayu sugi, tetapi benda itu yang besar. Kalau dalam kitab Fathul Baqi yang ditulis oleh Syekh Abdul Fatani itu sebutkan walaupun semisal sapu tangan. Bedakah nilai orang yang sholat dengan yang tadi dengan langsung takbir Allahu Akbar? Yang satu gak takbir, dia gigikannya dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baru takbir ya. Allahu Akbar. Beda gak nilainya? Beda. Apa manfaatnya ini? Manfaat sugi itu supaya mudah keluar dari jasad ketika sakaratul maut. Ada rupanya orang yang mau mati payah keluar ruhnya, ada. Kalau tak ada maka tak diajarkan lagi. Ada. Digantung Allah sebagai ajar, rohnya tak keluar. Cengap aja. Sakit itu Bapak Ibu. Mau mati itu sakit. Maka ada sholat untuk memudahkan sakaratul maut. Ada kemarin saya kasih dan diamalkan kan itu terserah Bapak Ibu lah. Pokoknya lah tugas saya walihu adu walau ayah sampaikan kalau saya sampaikan. Niatnya payah bahasa Arabnya buat aja, sengaja aku sholat sunat memudahkan sakaratul maut 2 rakaat kata Allah Ta'ala. Gimana niatnya ketika takbiratul ihram antara dalam kitab Kifayatul Ulam itu dijelaskan antara huruf alif dan huruf ra. Jadi Allah itu buat Bapak Ibu nanti ini sering saya ulang-ulang karena ini pokok. Nanti kita sholat tak dapat apa-apa nanti. Ya, ketika Allah aku niat sholat fardu maghrib, aku niat sholat sunat apa sebut. Ketika kapan niat itu takbiratul ihram, di mana letaknya itu dalam hati. Jadi usholi itu selama ini kami buat bukan niat, itu bukan niat. Lapas ucapan, talapus sholat tersebut. Apa makna talapus? Keluar huruf, keluar suara, ada gerak bibir, ada gerak lidah, maka keluar bunyi dan huruf, maka disebut talapus atau disebut lapas ucapan. Niat itu tak berhuruf, tak bersuara. Mana ada hurufnya, mana ada suaranya, bukan hati. Itulah ya, maka sholat sunat sakaratul maut tadi ayatnya apa? Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar besertanya baca iftitah, harus iftitah baca Fatihah, baca 15 kali, maksudnya 15 kali baca surah Al-Abad. Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis, bukan iza zulzilatil ardu zilzalaha ada 15 kali, bukan, sampai habis. Wa may ya'mal misqala dzarratin sampai 15 kali rakaat pertama. Rakaat kedua gitu juga 15 kali. Salam. Udah salam, banyak baca qul huwallahu ahad. Maka berdoa Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Itu doanya. Nah, kalau mau diamalin, kalau enggak apa-apa, terserah masing-masing. Yang penting ilmunya sudah tahu. Jadi itu Bapak Ibu, apa manfaat dari siwak? Manfaatnya agar mudah ketika sakaratul maut. Nah, kemudian kumur-kumur, setelah siwak kumur-kumur, basuh hidung. Basuh hidung ini bukan hidungnya depan. Ini saya perhatiin waktu yang membasuh hidung tadi, dibasuh hidung aja. Yang disunahkan masukkan air ke dalam hidung, bukan hidungnya ini.
ini lah termasuk bagian wajah ini. Ini masuk bagian wajah ini. Jadi yang mana? Dalamnya ini. Ya, agak dimasukkan ya. 3 kali. Udah hidup baru apa? Ini urutannya semua ini. Tangan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan, hati, niat, kemudian kumur. Kemudian hidung. Kalau mau siwak tadi siwak ya. Kemudian hidung. Habis hidung baru muka ya. Disinilah baca lafaznya. Sudah lafaz niat tadi. Jangan baca Bismillah lagi. Langsung nawaitu doa lirofil hadasil asfori lillahi ta'ala. Paham Bapak Ibu? Gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia lafaz boleh. Boleh, sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Barulah air tadi dicukurnya dari atas. Kalau seumpama pakai tangan, pakai gayung ya. Dicukurnya dari atas ke bawah diratakan. Batasnya mana? Nah, ini kan batasnya, perhatikan Bapak Ibu. Ini ulang ini biar mantap. Dari depan atas tempat tumbuhnya rambut. Kalau botak dikira-kira ya, tempat tumbuhnya rambut samping anak telinga ini, samping kiri ini anak telinga ini Bu. Bawah ini tulang ya, yang membentuk huruf H, tulang rahang namanya. Nah, jadi wajib itu basah. Ibu-ibu yang rambutnya panjang, jambang ini keluarkan, dibasuh juga. Karena jambang termasuk bagian wajah. Ya, diratakan. Nah, dia bagian wajah dalam wudu, tapi dalam sholat ini bagi ibu-ibu bagian aurat. Kalau sholat tutup. Makanya gitu tutup, bukan di sini nanti sholat ya. Kalau di sini sholat di leher ini sini batal sholat, tak sah. Di mana? Di dagu ya. Kalau tidak boleh nampak lagi, boleh. Tidak itu disuruh nampak. Kenapa? Tempat sujud. Ukuran bilangan sujud saya ini 2 jari dari atas alis. Di atas alis 2 jari ya. Kemudian sujud jangan kenanya dia sujudi. Setiap benda yang datang gigi tak sah sholat, tak sah sujudnya. Ibu-ibu kan ini kena ini umpama ya kan, Allahu Akbar sujud ya, nanti di bangun dia kan bergerak lagi, nanti nutup lagi, tak sah sujud. Karena rukun sujud ada 7. Yang paling utama kening. 7 apa aja Bu? Ujian dulu. 7 apa aja? 1 kening, 2 tapak tangan, 2 tambah 1 3, 2 lutut, 3 tambah 2 berapa? Tambah kaki, 2 kaki. Ketika sujud jangan kakinya begini. Kalau begini tak sah. Wajib menghadapkan kiblat kata Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i walau 1 jari. Kecuali kalau sakit ya. Tidak sah. Ini tak boleh diangkat salah satu pun. Sujud diangkat kakinya. Allahu Akbar, naik kakinya 2. Kurang kalau sujud. Sakit itu lain tuh. Sakit namanya apa? Ujur, kamu apa? Ya, sakit namanya ujur ya. Kalau duduk nggak perlu begini sah. Karena untuk sholat ini, untuk sholat kayak mana duduknya pun boleh. Cuma yang disunahkan ada 3. 1 duduk iftiros. Duduk iftiros duduk tahiyat awal.
Duduk tawaruk yang kakinya dimasuk dalam. Satu. Nah, kemudian yang ketiga duduk iqa'ah. Iqa'ah itu duduknya ini kaki. Paham bu? Nah, kayak simpul ya. Ada tiga. Sunnahnya ketika sholat duduk. Duduk sela aja boleh. Sela. Sholat. Boleh. Tapi tak ada pada sunnah duduk. Nah, boleh. Karena kayak mana boleh dia duduk. Tapi sunnahnya ada tiga ya. Nah, itu tadi niatnya. Ketika basuh beriringan, inilah niat hakiki tadi. Ya, niatnya sebetulnya. Dibasuhnya mukanya, kemudian begitu kena bagian wajahnya, hatinya, aku niat duduk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Minimal niat, aku niat berwuduk karena Allah Ta'ala berhasil. Paham bu ya? Nah cukup. Mana batasnya ini basuh semua. Kalau laki-laki janggutnya tebal, luarnya ada basahi. Kalau janggutnya tipis wajib sampai ke kulit. Kalau perempuan berjanggut walaupun tebal, di dalam kitab Fathul Baqi, karena itu pada perempuan nadir. Apa itu nadir? Nadir itu artinya perempuan jarang berkumis, jarang berdekor. Tapi ada, tapi jarang. Maka walaupun tebal jenggotnya seumpama perempuan, berwuduk dia wajib sampai ke kulit. Karena apa? Karena jarang. Nah, saya tak pernah memang nengok orang berjenggot perempuan bu ya. Berarti dalam kitab ada sebut menunjukkan adalah itu. Nah Bapak Ibu ini tambahannya, kalau berwudu tak ada gayung, jangan kopok-kopok aja kayak mau ngobok-kopok mau makan pun. Misal begini, dia timba air, gayung tak ada, enggak pakai gelang. Dalam kitab Majmu' itu disebutin dia harus ada niat. Ini tangannya kalau dia mau pakai tangan langsung harus berniat. Niat dalam hatinya, aku niat tangan ini sebagai gayungnya. Paham Bapak Ibu? Supaya apa? Air itu nanti nggak cedera. Ya, diambilnya, dibasuhnya. Nah, tapi yang sudah meneliti sini jangan sampai masuk ke dalam. Jadi harus ada niatnya, bukan diambil aja. Nah, kemudian aku basuh juga di situ juga jatuh dia, jadi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Kalau lebih satu tulang, waktu tak apa. Misalnya ini kolam misalnya, mandilah misalnya ketepak sana, ya kan? Umpama ini kolam lebar, ya masuk waktu zuhur, niat dia. Sengaja aku berwuduk karena Allah Ta'ala lindung dia. Hasil gak wuduknya? Kan gak dikasih satu-satu. Begitu dia masuk dia, sengaja aku berwuduk, nyelam dia, sengaja aku berwuduk karena Allah Ta'ala. Hasil gak wuduknya? Hasil begitu berdiri dia udah berwuduk otomatis. Nah, umpama ini ya kan. Mana tahu malas dia satu sekalian aku dalam mandi ini berwuduk aku berniat dia hilang dia sekali, sudah bangun dia langsung dia ganti baju, sholat hasil dulu. Karena air lebih dari 2 kolam. Misal ini bak ini penuh lebih 2 kolam. Ya udah kobok-kobok enggak apa-apa itu hasilnya. Karena lebih 2 kolam
kolam. Ukuran air banyak itu 2 kolam. Kurang dari 2 kolam air sedikit. Nah, itu kaji kita kemarin untuk air ya. Dan ingat Bapak Ibu, yang dikatakan air mustakmal itu basuhan pada basuhan wajib. Pada basuhan sunat tidak mendukung mustakmal. Contoh, tadi kan basuh tangan dari ujung tangan sampai pergelangan dibasuh. Wajibkah ini? Sunat. Maka air yang jatuh itu tak mustakmal. Paham Bu ya? Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, airnya tak mustakmal. Karena apa? Karena membasuh yang nah, ketika membasuh yang wajib, basuhan pertama yang rata, maka airnya jatuh, airnya mustakmal. Paham Bapak Ibu? Apa alasannya mustakmal? Karena pada basuhan yang pertama itulah mengangkatkan hadas. Ya, ini kita basuh tangan yang pertama ini diratakannya, airnya jatuh menitis. Ini mustakmal ya. Basuhan yang kedua airnya mengalir jatuh, ini tak mustakmal. Basuhan yang ketiga tidak mustakmal. Paham Bu ya? Nah, air mustakmal kena pakaian tidak mencederai sholat, artinya sholatnya tetap sah karena airnya suci, akan tetapi tidak bisa disucikan. Nah, kemudian air yang dipakai dia menjadi mustakmal air apa lagi? Air mandi wajib. Mandi wajib Bapak Ibu, ketika dia mandi airnya itu mustakmal. Kalau mandi sunnah, misalnya mandi Jumat, tidak mustakmal. Ibu-ibu mandi sunnah sebelum mandi 2 hari raya, sunnah bulan mandi. Tidak dia mustakmal. Pada ibu yang haid atau wanita yang haid, dia misalnya lebaran mau pergi sholat 2 hari raya, umpamanya mandi, dia hukumnya tetap sunnah. Ya, beda halnya mandi Jumat itu sunnah, tapi tuntutannya kepada sholat Jumat. Kalau dia 2 hari raya, tuntutannya membesarkan 2 hari raya, bersih-bersih. Kalau mandi sunnah ketika Ramadan, bentar lagi Ramadan ya, mau pergi terawih sunat mandi, tapi jangan buat orang. Nah, sunnah mau terawih itu sunnahnya mandi juga jangan dulu sunnah itu. Tapi nggak kerjaan ya orangnya. Kalau mau dilakukan sunnah, bukan kerjaan. Sunnah. Nah, kemudian tadi muka udah rata semua, baru tangan. Sunnahnya dari mana? Dari ujung jari sampai siku. Sunnah ditanzil. Tanzil itu artinya dilebihkan supaya nanti tanda Jumat Nabi Muhammad. Nah, jadi cahaya Bapak Ibu. Sunnahnya dilebihkan setiap waktu anggota wudhu itu sunnah dilebihkan. Basuh kaki sunnah lebihkan. Sunnahnya dari mana? Ujung. Kalau dari sini boleh, tapi tak sunnah. Dari atas ini. Kalau membasuh dari sini, diulang dari atas. Sunnah dari ujung. Jadi kenapa dari ujung? Kalau dari sini Bapak Ibu, ujung ini, kuku ini dia masuk air kuku. Ya. Kalau dari sini nanti terhalang ya. Nah, kemudian kalau dia pakai cincin, nah ini kan pakai cincin, sering kita ada cincin. Nah, maka cincinnya sunnah digoyangkan, diputar-putar, ditarik-tarik supaya apa? Air itu rata. Ratakan. Kalau nanti
tayamum wajib dibuka. Kalau tayamum, kalau berwudu diputar ya, sunnah memutar cincin. Nah kemudian pas tangan, habis tangan apa? Kepala ya. Nah, kepala itu bapak ibu begini ya, ditarik. Saat situ pun besar, tapi sunnahnya ditarik ya ke belakang ya, ambil air disabun. Kemudian telinga sunnahnya bukan satu-satu, sunnahnya sekali dua. Yang afdol itu sekali dua. Selama ini kita buat satu kanan baru satu kiri. Sunnahnya sekali dua. Ikuti ini masuk kalau dalam kitab umum ini dijelaskan. Jari telunjuk masuk ke dalam, jari jempol ibu jari ya itu di luar. Maka jari telunjuk mengikuti alur daripada telinga. Kemudian jari jempol ini ya, baru diratakan. Nah kayak diurut ya, sekali dua sunnahnya. Nah adapun untuk apa namanya? Untuk ya. Nah ini ulama, ada ulama mengaturkan. Imam Ghazali menggunakan. Kalau dia tidak pun dibuatnya tentu tak apa. Tapi yang utama makruh dia ya, karena ada tentu ini baru ya. Kemudian terakhir kaki sampai lewat dari mata kaki. Sunnahnya dari mana dibasuh kaki? Dari ujung juga ya. Nah dari ujung. Sunnah di sela-sela baik tangan ataupun kaki. Selagi menurut ya. Nah, kaki sunnahnya sekali satu-satu atau dua-dua? Nah, satu-satu. Satu-satu kaki sunnahnya. Yang dua tadi sekaligus telinga, hidung ya, dan sulak satu lubang sulak tangan, lubang sulak sekaligus. Tangan ya, tangan pun tadi yang ini nggak bisa sekali dua, tetap satu-satu. Kaki satu-satu, telinga harus sekaligus. Itu yang sunnah. Ya bu, tetap sah, tapi tak ada sunnah Nabi. Kalau ditanya sah. Kalau afdolnya mana? Dua sekali dua yang afdol. Nah kemudian membasuh atau menyapunya tiga kali. Sekali bisa nggak? Bisa kalau rata. Sekali bisa kalau rata. Nah, apabila sekali belum rata, misalnya Bapak Ibu ini basuh muka, belumlah rata, ya, itu belum hitungan satu. Kita basuh lagi, baru rata, itu hitungan satu. Paham ini? Nanti ada orang berwudu 4 kali umpamanya, tapi sama dia hitungnya 3 kali. Kenapa? Yang pertama karena belum hitung rata, belum masuk hitungan. Nah, misalnya untuk ragu sudah rata belum ini, basuhnya lagi. Nah hitungan satu yang basuhan itu ada. Wajib dibasuh ya, bulu mata ini wajib basah, bibir wajib basah. Kemudian di antara sunat wudu itu lagi adalah mawalat. Mawalat artinya berwudu. Nah, boleh wudu enggak mawalat? Boleh.
separuh dulu, boleh. Misalnya di rumah separuh dia duduk, kakinya nanti sana aja di masjid dibasuh kakinya. Misalnya ya, dia sampai misalnya kepala, telinga, kaki nggak dibasuhnya, gigi dia ke masjid. Nanti basuh kakinya di masjid, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak sunah. Sunahnya mawalah. Mawalah itu artinya nggak ada selamnya, langsung selesai. Enggak, kalau kena najis cukup hilangkan najis. Tapi kalau dia buang angin batal. Nah, ini dia. Membedakan batal wudu itu kita harus paham. Ya, maksudnya batal wudu harus paham. Yang batalkan itu apa aja? Satu, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, mahram itu orang yang milak, orang yang boleh nikah dengan tanpa lapis. Kalau salaman pakai lapis boleh, kan bukan kulit dengan kulit ya. Kemudian buang angin, buang air besar atau buang air kecil, buang angin batal wudu. Kemudian tidur yang tak tetap, misalnya ibu dia tidur ini, maksudnya ini bu ya, dari pinggang ini dia tetap nggak berubah, itu nggak batal. Tapi kalau berubah batal. Karena tidur kenapa batal? Yang tak tetap hilang akal. Ya. Kemudian menyentuh kemaluan, lumpur ataupun pukul dengan tapak tangan yang putih, baik punyanya atau punya orang, batal. Nah, kalau kena najis, misal gini, kita dari masjid kena pula tai ayam, ya, terpegang pula tai cecak, atau lagi sholat, kita dalam sholat pas sujud tai cecak itu kena sujud, ya, tai cecak kering. Nah, tapi kalau yang kering ini, kalau nggak lengket tempat dia hilang, itu maaf, kering sama kering ya. Bajunya kena tai cecak lagi sholat, sholatnya batal, wudunya nggak batal. Paham apa itu ya? Kena najis tadi, wudu tidak batal. Kalau dia dalam keadaan sholat kena najisnya, sholatnya batal, wudunya tidak batal. Cukup dia bersihkan yang kena najis. Apalagi batalkan wudu? Murtad, batal wudu. Batal puasa, batal sholat sebab murtad. Apa itu murtad? Riddah, keluar dari agama Islam, atau dia berikrar mengingkari hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul dan ulama, sahabat, dia ingkarkan, maka kafir. Orang kafir kekal di dalam neraka, khalidina fiha abadan abada. Menahan angin, menahan angin ketika sholat atau tak sholat ya. Menahan angin ketika sholat dia, ini hukumnya tak selamanya makruh. Ya, orang bilang kan menahan angin ketika sholat makruh, masuk makruh di Bapak Ibu. Menahan buang air besar, menahan buang air kecil, menahan buang angin ya. Itu yang dimakruhkan ketika sebelum sholat. Ketika sebelum sholat dia tahan, misalnya belum sholat dia tahan, atau sebelum berwudu atau sudah berwudu dan sholat dia tahan, maka makruh hukumnya. Tapi kalau datangnya ketika beribadah ditahannya tak makruh. Paham Bapak Ibu?
Bahkan bisa hukumnya wajib menahan ketika di ujung. Misalnya kalau tak ditahannya habis waktu sholat, wajib ditahannya. Walaupun mukanya muka tahan makan duduk dalam sholat tak mengapa. Nah, misalnya gini, waktu sholat 10 menit lagi. Kalau tak ditahannya, batallah dia berduduk lagi, sholat lagi habis waktu, wajib ditahannya kalau dia tahan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi semua cara dia tahanlah. Nah, kalau begitu salam pertama itulah perlunya kita tadi dalam sholat ini harus tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Bisa kita mengagak diri kita. Kau mengagak Bu? Apa bahasanya istilahnya? Memposisikan. Memposisikan, mengkira-kira yang bisa. Contoh gini, udah di ujung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskannya terus. Sah nggak sholatnya? Sah. Nggak perlu dia salam kedua. Kalau dia buat salam kedua udah lepas, haram hukumnya. Karena dianggapnya itu dalam keadaan sholat. Paham Bapak Ibu ya? Jadi begitu lepas tanpa ditoleh ke kanan pun sah. Toleh kanan kiri sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas terus. Sah. Nah, inilah perlunya tahu kita sebatas mana hukum salam, ya, mana yang sunnah. Nah, kemudian kita pun tahu harus juga dalam sholat itu ada istilahnya di akhir waktu disebut dengan sholat yang fawaidul lil musallin, dalam keadaan haram dilakukan tapi wajib dia lakukan. Kalau tidak dosa dilakukan dosa. Contoh ini Bapak Ibu, dalam waktu itu ada orang yang sholat, walaupun sedikit bagian sudah masuk bagian sholat disebut dengan dia lalai sholat fawaidul musallin, tapi dia tak wajib melakukan sholat itu. Kalau enggak dosa lebih besar. Contoh gini, tapi dia kafah yang lalai. Dia sholat, ini sholat zuhur sudah di akhir waktu atau sholat maghrib atau sholat asar. Begitu. Padahal sedikit lagi. Assalam Allahu Akbar katanya masuk waktu maghrib. Itu sholatnya sudah masuk ke bagian sedikit aja, masuk bagian waktu sholat yang lain, maka dihukumkan dia berdosa. Yang dikatakan dalam Quran, fawailul lil musallin, maka celaka orang sholat. Udah sholat kok celaka, itu kan yang dikatakan. Tapi kalau dia begitu assalamualaikum warahmatullahi ajab Allahu Akbar, pas masuk waktu, lepas dia Bapak Ibu. Aman itu, posisi aman. Tapi kalau tinggal karena lalai, wajib sholat yang wajibnya dikerjakan yang mana? Bisa gini, sholat maghrib lalai ya, bukan karena uzur. Uzur sholat ada dua. Pertama, tiduran, yang kedua lupa. Bukan karena uzur, misalnya maghrib ya, sholat misalnya tinggal asik nengok bola sampai masuk waktu isya, itu namanya bukan uzur. Mana dulu dilakukannya, sholat isya atau sholat maghrib? Maghrib dulu Bapak Ibu kalau tak ada uzur. Kalau sudah masuk waktu isya. Iya. Kenapa maghrib? Maghrib tadi wajib qadhonya. Kalau tak dia sholat maghrib, dosanya jalan untuk dosa maghribnya. Kalau dia sholat maghrib, maka putus dosanya. Lakukan isya, tak berjalan dosanya. Karena wajib qadho itu ketika tak ada uzur, wajib segera. Tata cara menqadho sholat, kalau orang yang tak ada uzurnya, maka wajib dia lakukan sholat yang wajib apabila kondisinya waktu yang sholat ketika masuk setelah sholat yang ditinggalkannya itu masih panjang.
Tapi kalau waktu sholatnya tinggal sedikit, maka wajib yang punya waktu dulu. Pahami Bapak Ibu ya? Jadi sholat maghrib ya, maghrib itu qadha, mengganti sholat yang tinggal. Baru masuk sholat isya. Kalau dia karena udzur, misalnya lupa atau ketiduran, tidurlah dia sebelum asar, sebelum maghrib tidur. Bangun isya, berdosa nggak dia? Enggak. Maka mana dilakukan itu sholat isya. Maghribnya nanti qadanya boleh, karena udzur tak didosai. Tapi kalau udah kebangunnya dia di maghrib tidur lagi, itulah namanya tadi tak udzur. Paham Bapak Ibu ya? Misal sholat zuhur tidur, masuk maghrib, asar tinggal tidur, maka sholat maghrib ya, asarnya nanti qadanya. Tapi kalau dia sudah bangun tidurlah zuhur, udah kebangunnya di waktu asar tadi, masih panjangnya tidur dia lagi, masuk maghrib, ini namanya bukan udzur, karena dia sudah terbangun di waktu asar itu. Maka wajib dia segerakan sholat asarnya, baru sholat maghrib. Kalau dia berjemaah nggak bisa. Oh, kalau dia mau berjemaah, maksudnya qadanya tadi. Oh, di masjid ini misalnya, dia pas orang sholat maghrib, dia tadi qada asar, dia berjemaah, boleh berjemaah, berlainan niat imam, ini, tapi sholatnya muwafaqah. Ini bab muwafaqah namanya. Bab sholat muwafaqah panjang apa dulu? Ya. Muwafaqah ini maksudnya, walaupun sholat niat imam dan makmum berbeda, tetapi tata cara sholatnya sama, maka hukumnya sah berjemaahnya. Misal gini, ini sholat maghrib, kita tadi kan ujur, bukan ujur, ketinggalan lagi kita bilang tadi kan, asar. Nah, imam niat maghrib, kita niat sholat asar qadaan. Paham ya? Imam nanti salam kan 3 rakaat. Imam salam, kita tambah 1 rakaat. Paham? Ya? Iya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masbuk itu, Allahu Akbar tambah 1 rakaat. Kalau masuk pun bisa juga Ustaz ya? Ya. Kalau maksudnya dia posisinya masuk Bisa. Walaupun lain niatnya bisa. Ini Bapak Ibu, contoh supaya lebih enaknya lagi. Sholat tarawih. Ini misalnya ya, sholat sunat, awal sholat wajib ya. Sholat tarawih. Kita dari rumah rupanya di masjid ini sudah lakukan sholat tarawih. Syarat tarawih itu baru terpinang tarawih, syaratnya harus sholat isya dulu. Kalau dia belum sholat isya, dia sholat tarawih, tak hasil tarawih, namanya sholat mutlak jadinya, walaupun dia niat sholat tarawih. Paham Bu ya? Jadi masuklah udah Allahu Akbar sholat tarawih, kita masuk berjemaah sholat isya. Boleh enggak? Boleh, tata caranya masih sama. Begitu imam salam rakaat kedua, kita kurang berapa? 2. Berdirilah kita. Imam salam, kita berdiri tambah 2 rakaat. Kan kayak masbuk ini. Sah berjemaahnya sah, sama kayak tadi. Nah, bolehkah orang sholat adaan di belakang makmumannya qadaan? Boleh. Bolehkah berimam pada orang yang sholat qada, kita sholat adaan? Boleh. Paham maksudnya kan? Nah. Jadi tambah dia. Yang tak boleh itu sholat yang tak muwafaqah, contoh sholat apa
Ya kan, misal tak tahu ada orang sholat gerhana, kita ikut di belakang, kita sholat wajib atau sholat yang lain. Allahu Akbar, ya kan? Rukuklah imam, kita pun ikut rukuk. Ya kan, i'tidal imam, sami Allahu liman hamidah, imamnya lupa sholat gerhana. Imam baca Fatihah lagi, rukuk balik, kan 2 kali rukuknya, kan lain. Otomatis batal sholat makmumnya karena tidak sama tata cara sholatnya. Atau sholat goib, sholat goib ini kan sama dengan sholat jenazah. Bedanya niatnya goib, waktu niat sebut aja nama mayatnya itu disebut. Kan dia 4 takbir, kita itu sholat zuhur di belakangnya, mana sah? Karena tata caranya berbeda. Waktu ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi walaupun imam niatnya beda, ya, makmumnya beda, sah sholat jemaah. Nah, ini untuk imam ini ilmu ya kan. Maksudnya tadi kan kalau kita jadi imam, takbiratul ihram beserta niat itu kan hukumnya wajib ya. Niat tadi Allahu Akbar. Jadi kalau kita lagi dalam niat itu otomatis sholatnya batal. Paham Bapak Ibu? Misalnya ini Allahu Akbar, dia lupa atau ragu, aku sudah berniat atau belum. Kalau udah ragu itu wajib ulang itu sholatnya. Karena tak ada hidup, tak ada niat. Niat waktu takbiratul ihram tadi dalam hati tidak dibuatnya atau ragu dia, itu otomatis sholatnya batal karena tak ada niat. Ulang dia balik. Nah, posisinya gini, dia jadi imam pula, ya kan? Jadi imam. Waktu takbir Allahu Akbar, udah baca Fatihah ini, ragu dalam hati. Belum berniat aku tadi, berkata hatinya. Biasa ragu kan berkata dalam hati. Belum niat ragu dia. Maka dia batalkan sholatnya, dia takbir perlahan. Paham ya? Takbir Allah, pasang niat Allah Akbar. Maka dibaca Fatihah. Walaupun tadi imam makmum sudah takbir, maka sah berjemaahnya. Inilah ilmu imam ini namanya ya. Mana tahu sholat nanti tak berniat aku katanya, dibatalkannya. Ini pernah kejadian Bapak Ibu, dibatalkannya. Woi, ulang sholatnya batal katanya. Kenapa? Berniat katanya. Nah, aturannya sholat orang dasar semua. Nah, jadi tak perlu dia bilang, woi ulang lagi. Nah, tak boleh. Jadi cukup dia takbir, pelan-pelan takbirnya, kok kuat-kuat nanti apanya imam ini. Kalau teringat di rakaat kedua, kalau rakaat kedua itu barulah dia batal, baru ganti. Nah, cara gantinya kayak mana? Silahkan. Kalau dia lagi sujud, nah ini ya lagi sujud, misalnya imamnya sujud, Allahu Akbar sujud, batal pula imam. Orang lagi sujud, nggak mungkin yang disuruh ngerangkak ke depan kan? Kalau dia terus sholatnya harus dosa, misalnya Allahu Akbar, berarti sholat dalam keadaan tak berwudu. Gimana caranya? Boleh dia datangi siapa yang dulunya dekat sini, disilangnya ini kan, aku batal dan imamnya. Nah, maka dia Allahu Akbar, gak perlu dia geser dulu, karena mau geser lagi tanah penting banget dia. Nah, jadi ini tantangan tepuknya ya kita tahu, gantikan nanti imam aku batal kan gitu. Nah baru dia Allahu Akbar
pas berdiri baru dia bergeser. Gak pasti bergeser harus sampai sini. Pemikiran orang batal lima, gesernya harus kemari. Pokoknya ada membedakan antara makmum dan imam. Setiap nanti dia berdiri geser lagi, apa apa. Iya, selangkah dia majukan enggak. Bahkan Kalau nanti sekalian 3 kali berturut-turut bisa batal dia. Misalnya 1, 2 ini lebih dia. Ini umpama kaki batal imam, ya kan? Dia maju 1, 2, 3 tapi ini, ya. Jadi bagaimana sekali, ya berhenti dia udah lanjut. Nanti sekali, nanti sekali lagi. Kalau mau dia sampai sini, kalau enggak sahnya itu. Kalau dalam keadaan ruku sama juga. Dan pula nanti yang belum paham keadaan ruku pas ruku dia begini pula ya. Dikasih tahu juga. Kalau tadi di rakaat kedua ya, tapi kalau di awalnya itulah caranya. Nah, ulang takbir dengan doa. Kalau ini Pak Ustaz, kalau tadi pas sujud tadi Pak Ustaz, ini tak tahu. Di dokumen tadi dia suruh menggantikan, tapi dia berkata okey gitu. Tak sahabat kalau karena udah keluar bahasa yang bukan tuntutan dalam sholat. Kan bukan dia siap oke gitu. Oh, dia di depan. Batal sholatnya kalau disebutnya kecuali orang yang sholat bercakap dengan lupa. Ini tadi kan sengaja cakap dengan lupa sedikit, maka tak batal sholat tapi sujud sahwi. Jam 9 lewat. Setengah 10. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada tutup ya kan? Akan kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amanna bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna al istiqamah wal afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.